Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk input dokumen transaksi dari CV Round Indonesia. Di mana sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen nomor 5, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, langsung saja di sini. Dokumen nomor 6 di sini ada bukti kas masuk ya. Ini ada uang pangkal untuk perjalanan bis. Ini dianggap sebagai prepaid expense ya. Jadi ini uang pangkal untuk sopir untuk keberangkatan tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 ya, sesuai kebijakan akuntansi bahwa sehari sebelum pemberangkatan bis maka harus dikeluarkan untuk uang pangkal operasional bis dalam proses perjalanan gitu. Oke, adanya bukti pengeluaran kas ini untuk membayar uang pangkal sopir. Di sini kita masuk ke banking, lalu spend money. Oke, di sini kita masukkan untuk dokumen transaksinya adalah BKK 03. BKK 03 tanggalnya adalah tanggal 5. Oke, tanggal 5 Desember 2021. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 44.800.000. Oke, keterangannya di sini bisa kita kasih sebagai uang pangkal sopir. Ya, seperti ini. Lalu akun yang kita gunakan untuk pengeluaran uang pangkal sopir ini, karena di sini pengeluaran dianggap sebagai prepaid expense, maka kita gunakan akun di sini prepaid expense. Oke, prepaid expense itu kode 2 ya. Kode 1 ya ini. Use. Oke, jumlahnya 44.800.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya, lanjut dokumen transaksi nomor 7. Oke, dokumen nomor 7 di sini ada bukti kas keluar ya. Di sini dikeluarkan kas 10.500.000 ini untuk membayar angsuran bank di sini. Oke, adanya bukti pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank, kita masih ke banking, lalu ke spend money. Ya, di sini kita masukkan untuk nomornya adalah BKK 04. BKK 04 tanggalnya adalah tanggal 6 Desember ya. Tanggal 6 Desember jumlah yang kita keluarkan adalah 10.500.000. Ya, di sini memonya kita kasih keterangan untuk angsuran bank. Nah, akun yang kita gunakan di sini ada dua. Untuk angsuran pokoknya kita akan masukkan ke dalam akun Bank Loan. Ya, kita akan masukkan ke Bank Loan. Seperti ini, jumlahnya di sini adalah 10 juta. Sedangkan untuk yang 500.000 ini kita masukkan ke akun interest expense. Ya, interest expense berarti yang ini. Ya, jumlahnya 500.000. Oke, kalau sudah seperti ini langsung kita rekod. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 8 di sini. Oke, di sini ada bukti kas masuk ya. Ada bukti kas masuk. Di sini keterangannya adalah DP atas sewa bis. Jadi ada DP untuk sewa bis untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ya. Jadi ada penggunaan jasa di sini oleh SMK Negeri 1 Sumbar. Di sini memberikan DP besarnya adalah 5 juta. Oke, adanya penerimaan atas DP ini, maka kita masuk ke banking lalu masuk ke receive money. Oke, di sini karena ada penggunaan jasa, maka kita buatkan di sini kartu jasa di sini. Ya, di sini ada SMK Negeri 1 Sumbar. Kita buatkan new. Oke, SMK Negeri 1 Sumbar ya. Ya, anggaplah ini customer nomor C006 ya. Oke, lalu kita panggil di sini kartunya SMK Negeri 1 Sumbar ya, 1 2 3 4 5, harusnya nomor 5 ya tadi ya. Oke, use ya. Jumlah yang kita terima di sini adalah DP-nya 5 juta. Oke, akun yang kita gunakan untuk menerima adanya DP ini, kita gunakan di sini adalah akun unearned rent revenue, itu sebesar 5 juta. Unearned rent revenue kode 2. Ya, yang ini. Oke, itu transaksi. Sorry. Ini buktinya belum kita masukkan. BKM ya. BKM strip 03. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 7 2021. Ya. Akunnya kita gunakan unearned rent revenue. Ya, seperti ini. Lalu kita use. Oke, tanggal 7 ya. Oke, kalau sudah kita rekod. Ya, itu dokumen nomor 8.
Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 9. Oke, dokumen transaksi nomor 9 di sini kembali ada bukti kas masuk. Di sini ada pinjaman ke bank, ya. Ada pencairan atas pinjaman yang kita lakukan di bank di sini. Kita dapat di sini adalah 1.200.000.000 di sini. Oke, adanya bukti kas masuk dari pinjaman bank di sini kita masuk ke banking lalu ke receipt money. Oke, di sini kita gunakan, oke kita masukkan dulu untuk BKM ya, BKM strip 04. Oke, tanggalnya di sini kita terima tanggal 8. Jumlah yang kita terima di sini adalah 1.200.000.000. Oke. Lalu memonya kita kasih keterangan di sini adalah pinjaman ke bank. Ya, pinjaman ke bank SMK. Ya. Akun yang kita gunakan atas adanya cairnya pinjaman bank ini kita gunakan akun Bank Loan di sini ya. Ya, berarti yang ini. Oke, kalau sudah kita record. Ya, selesai. Dokumen nomor 9. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 10 di sini. Oke, dokumen nomor 10 di sini ada memo. Di mana isi memonya adalah telah dibatalkan pemberangkatan dari SMA Negeri 2 Kota Solo ya untuk jadwal tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. Jadi di sini intinya ada pembatalan sewa mobil di sini. Sedangkan sebelumnya untuk SMA Negeri 2 Kota Solo ini telah memberikan DP 500. Jadi sesuai dengan kebijakan akuntansi, jika ada yang menyewa bis atau ada pelanggan yang akan menggunakan jasa kemudian memberikan DP, pada saat dia membatalkan untuk penggunaan jasa itu, maka otomatis DP itu akan hangus. Atas hangusnya DP itu karena ada pembatalan di sini, maka ini dianggap sebagai pendapatan lain-lain atau other revenue. Oke, karena memo maka di sini akan kita catat ke dalam jurnal umum ya. Kita masuk ke akun. Guys, sekali lagi untuk dokumen nomor 10 bukti memo ini kita catat di jurnal umum. Kita masuk ke akun lalu masuk ke record jurnal entry. Oke, di sini keterangannya atau nomornya adalah strip 01, tanggalnya adalah tanggal 9 2021, keterangannya adalah pembatalan ya, pembatalan sewa bis. Oke, akun jurnal yang kita gunakan di sini untuk mencatat adanya penerimaan atas pembatalan sewa bis di sini kita gunakan yang pertama adalah unearned revenue. Untuk di sisi debitnya nilainya di sini adalah 500. Sedangkan untuk kreditnya kita gunakan akun di sini adalah order revenue sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Kita masukkan order revenue ya. Order revenue itu berarti akun kode ya, ini kode 8 ya. Klik sini lalu kita tap ya 500.000 seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Ya. Oke, lanjut dokumen nomor 11 di sini. Oke, ada voucher kas kecil ya, ada pengeluaran dengan kas kecil di sini untuk pembayaran listrik dan telepon di sini. Kita masuk ke banking, spend money. Oke, karena di sini pengeluarannya menggunakan kas kecil, maka pay from akunnya kita ganti jadi petty cash dulu. Ya, seperti ini. Oke, lalu nomornya kita masukkan di sini adalah UKK 02. Tanggalnya adalah tanggal 10. Jumlah yang kita keluarkan adalah 675.000. Oke, di sini keterangannya adalah untuk pembayaran listrik ya. Untuk pembayaran listrik, air dan telepon. Oke, akun yang kita gunakan di sini adanya pembayaran listrik, kita gunakan akun electricity expense ya, electricity, telephone and water expense. Oke, nilainya 675.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Ya, lanjut dokumen transaksi nomor 12. Oke, kembali di sini ada kas kecil lagi. Kita masih banking, spend money. Oke, di sini pastikan karena ini voucher maka kita ganti petty cash. Oke, lalu kita masukkan nomornya UKK 03, tanggalnya adalah tanggal 11. Ya, jumlahnya kita kurang adalah 350.000. Sorry. Tanggal 11 ya. Ya. 350.000. Oke, keterangannya di sini adalah untuk pembayaran biaya iklan.
Oke, akun yang kita gunakan adanya pembayaran biaya iklan, kita gunakan akun advertising expense ini. Oke, seperti ini sudah kita record. Oke, lanjut dokumen nomor 13. Oke, ada bukti kas keluar ya, ada pengeluaran kas untuk membayar pajak tahunan. Ya, itu sebesar 16.500.000. Oke, adanya pengeluaran ini kita masuk ke banking masih dengan sama spend money. Oke, pastikan di sini karena pengeluarannya di atas 1 juta, maka kita gunakan cash in bank. Oke, lalu masukkan kita nomornya adalah BKK strip 05. Tanggalnya adalah tanggal 12 sini. Jumlahnya adalah 16.500.000. Oke, keterangannya kita bisa kasih untuk pembayaran pajak. Nah, akun yang kita gunakan adanya beban pajak ini kita gunakan akun tax expense ya. Tax expense berarti kode 6. Ya, berarti yang ini. Use. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Lanjut dokumen nomor 14 di sini. Ada bukti kas keluar di sini untuk pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Yaitu untuk keberangkatan tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember. Oke, khusus dokumen transaksi nomor 14 ini tolong diperhatikan bahwa di sini ada penyelesaian pekerjaan atau ada pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai. Jadi di sini untuk sewa bis tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember, di sini bis sudah kembali. Kemudian atas terselesaikannya pekerjaan ini maka pihak perusahaan membayar untuk kekurangan pada saat kita membayar DP ya. Pada saat pemberangkatan itu kita kan memberikan DP 44.800.000. Kemudian karena bis ini sudah kembali, maka otomatis pekerjaan untuk operasional bis tanggal 6 sampai tanggal 12 ini selesai. Sehingga dengan terselesainya pekerjaan ini maka otomatis sisa DP yang sebelumnya dikasih yaitu 8.700.000 ini harus kita selesaikan 1 hari setelah bis itu pulang. Nah, untuk bukti kas keluar ini kita akan catat di bank, kemudian banking, kemudian spend money. Oke, kita masukkan di sini karena ini adalah pengeluaran kas, maka di sini nomornya adalah BKK ya. Bukti kas keluar strip 06, kemudian di sini tanggalnya tanggal 13 ya 2021. Jumlah yang kita keluarkan di sini 8.700.000. Ya. Di sini untuk keterangannya adalah untuk apa ini? Pembayaran atas pekerjaan yang selesai gitu. Ya, seperti ini aja. Oke, yang pertama, perhatikan di sini. Atas uang yang kita keluarkan 8.700.000 yaitu dari total nilai 53.500.000 untuk operasional sopir, kenek dan biaya operasional ini, maka sebelumnya sudah dibayar DP 44.800.000 sehingga di sini kekurangannya 8.700.000 itu dibayar sehari setelah bis kembali. Oke, jumlah total pengeluaran untuk operasional bis baik itu untuk membayar sopir dan biaya operasional bis itu 53.500.000 itu terdiri dari biaya sopir dan biaya operasional. Nah, untuk biaya sopir dan kenek yaitu 9.800.000 ya, sopir 1 dan sopir 2, kemudian kenek 8.400.000, maka ini digolongkan sebagai labor expense atau upah sopir di sini. Maka di sini akan kita catat di sini yang pertama akunnya adalah labor expense. Oke, labor expense itu totalnya adalah berarti di sini adalah 28 juta ya. 9.800.000 ditambah 9.800.000 ditambah 8.400.000. Ini kalau saya hitung ketemu 28 juta. Ya, lalu selanjutnya untuk biaya operasional bis ini akan kita masukkan ke dalam akun operasional bis ini. Ya, operasional bis totalnya di sini adalah 25.500.000. Ya. Nah, sehingga total 53.500.000 yang sebelumnya sudah dibayar 44.800.000 DP ini, maka DP ini otomatis ya sisanya nih perhatikan 44.800.000 min 44.800.000 ini akan kita masukkan ke dalam akun prepaid expense ya. Prepaid expense berarti kode 1 ya, berarti yang ini. Oke, jadi DP ini akan kita masukkan ke dalam prepaid expense ya, sehingga untuk out of bill-nya di sini 0 seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini perhatikan setelah
dilakukan pelunasan ini, maka otomatis total biaya sewa atas bis yang berangkat tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember yang sebelumnya itu diterima sebagai sewa diterima di muka, maka karena pekerjaan ini sudah selesai, maka sewa diterima di muka ini akan kita anggap atau akan kita catat ke dalam pendapatan sewa. Kalau kita lihat di sini untuk sewa bis tanggal 6 sampai tanggal 12, kalau kita telusuri ke atas, ini adalah sewa bis oleh Dinas Pariwisata. Ya, ini adalah untuk sewa bis Dinas Pariwisata yang berangkat tanggal 6 sampai tanggal 12. Perhatikan tanggal 5 ini dilakukan pelunasan atas sewa bis yang berangkat tanggal 6. Total sewa di sini ya untuk 1 bis seat 59 dan 3 bis seat 45, 3 bis untuk yang 43. Totalnya di sini adalah masing-masing itu 115.500.000 ditambah dengan total ini ya, total dua jenis bis seat 59 dan 43 totalnya adalah 115.500.000. Total 115.500.000 ini sebelumnya ini sudah kita terima sebagai sewa diterima di muka. Yang 2 juta itu sewa diterima di muka kita terima dari adanya DP. Yang 113 juta ini 500 ini kita terima sebagai sewa diterima muka yang kita catat di jurnal pengeluaran kas tadi, atau yang kita catat pada saat ada penerimaan kas dari adanya pelunasan ini. Sehingga 2 DP DP yang kita terima 2 juta dan pelunasan 113.500.000 sehingga total 115.500.000 ini yang sebelumnya kita catat sebagai sewa diterima di muka. Maka pada saat tanggal berapa tadi? Pada saat adanya pekerjaan selesai, yaitu dokumen nomor berapa tadi? Nomor 14 ini. Karena pekerjaan ini sudah selesai, maka otomatis sewa diterima di muka yang tadi jumlahnya adalah 115.500.000, maka per tanggal 13 ini kita akan catat sebagai pendapatan sewa ya. Jadi atas sewa diterima di muka, yaitu total dari yang kita terima dari DP 2 juta dan pelunasan 113.500.000 ini yang sebelumnya, yang sekali lagi yang sebelumnya kita catat sebagai sewa diterima di muka, maka per tanggal 13 yaitu transaksi nomor 14 ini karena pekerjaan sudah selesai, maka sewa diterima di muka itu akan kita anggap sebagai pendapatan sewa. Karena sudah selesai berarti sudah dianggap sebagai pendapatan seperti itu. Nah, adanya alokasi dari sewa diterima di muka terus kemudian kita catat sebagai pendapatan sewa, ini akan kita catat di jurnal umum ya. Jadi akan kita pisah karena secara manual itu pun dicatat di jurnal umum, maka di Mayop ini pun akan kita pisah, akan kita catat di jurnal umum. Oke, sebaiknya ini kita rekod dulu. Oke, lalu kita masuk ke jurnal umum, kita masuk ke akun, lalu masuk rekod jurnal entry. Ya, nomornya kita masih pakai ini BKK strip 06. Tanggalnya kita masih gunakan tanggal 13 Desember 2021. Keterangannya adalah pendapatan sewa. Ya, kita jadikan pendapatan sewa karena pekerjaan sudah selesai, maka dianggap sewa diterima di muka itu dicatat sebagai pendapatan sewa. Jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya sewa diterima di muka yang sebelumnya itu kita catat atau kita asumsikan bahwa untuk 115.500.000 ini yang kita anggap yang tadinya kita catat sebagai sewa diterima di muka, maka per tanggal 13 ini akan kita catat sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya adalah unearned rent revenue atau sewa diterima di muka, yaitu besarnya 115.500.000 ya, 115.500.000. Kreditnya adalah pendapatan sewa itu sendiri, rent revenue. Jadi kita anggap atau kita akan masukkan sebagai pendapatan 115.500.000. Oke, jika sudah seperti ini kita rekod. Ya, selesai dokumen transaksi untuk nomor 14. Ya, yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 15. Oke, dokumen transaksi nomor 15 di sini ada bukti kas masuk atas penerimaan piutang sopir. Oke, kita akan catat di sini ke dalam penerimaan kas masuk ke banking, lalu receive money, lalu di sini kita masukkan nomornya di sini adalah BKM 05
05, tanggalnya adalah tanggal 14 Desember 2021. Jumlah yang kita terima di sini adalah 2.500.000. Ya, memonya kita masukkan keterangan penerimaan piutang. Penerimaan piutang sopir ya. Ya, akun yang kita gunakan adanya pendapatan piutang ini kita masukkan atau kita akan catat ke dalam order receivable. Kita masukkan kode 1 ini, order receivable. Oke, use. Oke. Oke, kalau sudah kita record. Oke, dokumen nomor 15 selesai. Kita masuk ke dokumen nomor 16. Oke, di sini ada bukti kas keluar. Ini adalah pinjaman sopir ya. Ada sopir yang meminjam di sini ya, dikeluarkan kas karena adanya pinjaman sopir. Oke, kita akan masukkan di sini sebagai pengeluaran kas. Kita masuk ke banking, lalu ke spend money. Ya, spend money. Lalu kita masukkan di sini. Oh, sorry. Tadi untuk yang dokumen nomor 15 tanggal 14 ya. Kita masuk sini, kita lihat tadi kita catat di, oh iya benar, bukti kas masuk ya, udah benar. Saya kira ini dikira tadi adalah catatan di jurnal pengeluaran kas ini. Udah benar ya, penerimaan kas ya, ini BKM ya, cash in bank ya. Oke, udah benar. Oke, sekarang kita fokus ke dokumen nomor 16. Oke, bukti kas keluar, berarti kita masuk ke spend money. Ya, di sini kita keluarkan kas yaitu sejumlah 1.500.000 ya. 1.500.000. Oke, kok saya agak ragu tadi. Yang nomor 15 ini apakah betul sudah dicatat di jurnal kas masuk tadi ya? Ada penerimaan. Ya, penerimaan piutang ini kita gunakan receive mana ya? Oh ya, udah benar. Kok masih ragu saya? Oke, kita lanjutkan ya. Dokumen nomor 16, bukti kas keluar. Berarti kita masuk ke spend money. Oke, kita masukkan di sini adalah BKK. Ya, strip 07. Tanggalnya 17 Desember 2021, jumlahnya adalah 1.500.000. Ya, keterangannya di sini adalah pinjaman oleh sopir. Oke, atas adanya pinjaman oleh sopir di sini akan kita gunakan akunnya adalah order receivable ya. Kita gunakan order receivable. Ya, berarti yang ini. Use. Oke. Ya, kalau sudah kita record. Ya, lanjut ke dokumen transaksi berikutnya nomor 17 di sini. Oke, nomor 17 di sini ada voucher kas kecil ya. Karena voucher pengeluaran menggunakan kas kecil, kita masih banking lalu spend money. Perhatikan di sini cash in bank-nya kita ganti jadi petty cash. Oke, kita masukkan nomornya UKK 04. Ya, tanggalnya 18. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 925.000. Oke, di sini untuk pembelian perlengkapan bis. Ya, akun yang kita gunakan di sini untuk adanya pembelian perlengkapan. Di sini akan kita gunakan akun Office Supplies ya. Kita gunakan akun Office Supplies, berarti yang ini. Ya, kalau sudah kita record langsung. Lanjut ke dokumen nomor 18. Oke, ada bukti kas keluar di sini untuk pembelian 1 unit bis yaitu 1 miliar. Oke, adanya pengeluaran kas ini kita masuk ke banking, spend money. Oke, nomornya di situ BKK 08. Oke, tanggal 19. Jumlahnya 1 miliar. Ya, ini adalah untuk pembelian bis ya. 1 unit bis. Oke, akun yang kita gunakan di sini untuk adanya pembelian bis itu adalah vehicle at cost. Vehicle at cost. Kode 1 ya. Ya, yang ini. Use. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut dokumen nomor 19, ada bukti kas masuk. Di sini ada pelunasan pembayaran dari SMK Negeri 1 Solo atas keberangkatan bis 21 sampai 28 Desember. Oke, adanya penerimaan atau pelunasan ini kita masuk ke banking, lalu receive money. Oke, di sini masukkan kodenya BKM strip 06. Oke, tanggalnya tanggal 20 ya, Desember 2021.
Ini pelunasan dari SMK Negeri 1 Solo berarti yang ini. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 134 juta. Ya, adanya penerimaan pelunasan atas pemakaian jasa. Di sini akan kita gunakan akun unearned rent revenue. Kode 2. Ya, ini. Oke, 134 juta. Ya, kalau sudah kita rekod. Oke, lanjut dokumen nomor 20. Ada bukti kas keluar di sini untuk uang pangkal sopir ya. Di sini ada uang pangkal sopir untuk keberangkatan tanggal 21. Jadi tanggal 20 ini dilunasi, tanggal 21 ini berangkat ya. Tanggal 21 berangkat, tanggal 20 diberikan uang pangkal sopir untuk operasional bis di sini yaitu 51.200.000. Atas pengeluaran kas ini kita masuk ke banking lalu spend money. Ya, kita masukkan di sini nomornya BKK 09. Ya, tanggalnya tanggal 20. Jumlahnya di sini adalah 51.200.000. Ya, keterangannya di sini bisa kita gunakan uang pangkal sopir. Ya, uang pangkal ya, atas adanya penerimaan uang pangkal sopir, ini akan kita gunakan akun prepaid expense. Ya, biaya dibayar di muka. Kita masuk ke prepaid expense. Use. Oke, 51.200.000. Kalau sudah kita rekod. Oke, baik, untuk dokumen nomor 21 sampai dengan selesai kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya ya, atau pertemuan berikutnya karena terlalu panjang durasi. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.